Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Rebutan pohon mangga, 2 orang bertetangga di Surabaya terlibat cekcok. Seorang terluka parah dibacok parah. Kepala desa dan pengurus HIPA di Kabupaten Tuban ditahan Kejaksaan Negeri karena korupsi dana BUMDes 1 miliar rupiah lebih. Berdalih terlilit utang, 2 pemuda di Bangkalan menjamret kalung emak-emak penjaga warung. Seorang kepala desa dan 2 pengurus himpunan petani pemakai air atau HIPA ditahan Kejaksaan Negeri Tuban atas dugaan korupsi. Ketiganya diduga menyelewengkan dana usaha BUMDes dan hasil lelang tanah kas desa senilai 1 miliar rupiah lebih. Usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Tuban, ketiga tersangka kasus korupsi ini digiring petugas Kejaksaan Negeri Tuban menuju rumah tahanan. Ketiganya adalah Kepala Desa Gedung Soko Kecamatan Pelumpang Tuban RF, Ketua HIPA EK, serta RW Bendahara HIPA. Ketiganya diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan tidak menyetorkan hasil usaha HIPA Tirto Sandang Pangan yang telah berbentuk BUMDes. Mereka diduga juga menyalahgunakan hasil lelang pengelolaan tanah kas desa Gedung Soko pada tahun 2022 hingga 2024. Atas perbuatan ketiga tersangka, negara dirugikan hingga 1 miliar 260 juta rupiah. Uang hasil korupsi tersebut diduga digunakan para tersangka untuk kepentingan pribadi. Melaksanakan kegiatan penahanan terhadap 3 tersangka untuk perkara tindak pidana korupsi di Desa Gedung Soko. Nah, ini merupakan tindak lanjut dari tindakan kami beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Senin, kami telah menetapkan 3 tersangka menimbulkan kerugian negara sebesar 1 miliar 260 juta 590.519 rupiah. Untuk kepentingan penyidikan, ketiganya akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan. Atas perbuatannya, para tersangka akan dijerat pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan maksimal seumur hidup. Sapari Ranuwijaya dan Sri Rama melaporkan dari Tuban. Terlilit utang membuat 2 pemuda di Bangkalan nekat menjamret seorang emak-emak penjaga warung. Bermodalkan rekaman CCTV, polisi akhirnya berhasil membekuk keduanya. Bukannya bekerja untuk melunasi utangnya, 2 pria di Bangkalan ini justru memilih jalan singkat dengan melakukan aksi kejahatan, yakni menjamret kalung emas milik seorang emak-emak penjaga warung di Desa Gelaga Arosbaya, Bangkalan. Saat melakukan kejahatan, keduanya terekam CCTV. Pelaku mengendarai motor dan berhenti di depan warung korban, berpura-pura membeli bensin eceran. Namun beberapa detik kemudian salah satu pelaku langsung menyeret dan merampas kalung emas yang dipakai korban lalu kabur melarikan diri. Korban kejahatan kemudian melapor ke polisi. Bermodalkan rekaman CCTV dan keterangan saksi, tim Satreskrim Polres Bangkalan berhasil menangkap kedua pelaku, yakni Amrullah dan Imam, warga Tanjung Bumi, Bangkalan. Kedua pelaku ini atau kedua tersangka ini sebelumnya membeli bensin di kios atau toko milik korban, bensin eceran. Selanjutnya setelah bensin terisi, kemudian salah satu pelaku
melihat korban menggunakan kalung, kemudian kedua tersangka ini bersepakat untuk merampas kalung milik korban. Salah satu pelaku langsung melakukan perampasan. Setelah itu kemudian kedua pelaku atau kedua tersangka ini kabur meninggalkan TKP atau rumah korban. Dalam pemeriksaan, keduanya mengaku menjual kalung emas hasil menjamret dengan harga 2 juta rupiah untuk membayar utang. Kedua tersangka dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nia Karunia dan Sri Rama melaporkan dari Bangkalan. Seorang wanita muda di Surabaya yang panik dan kesakitan mendatangi petugas Damkar Kota Surabaya saat cincin di jarinya tak bisa dilepaskan hingga menyebabkan salah satu jarinya bengkak. Pelepasan cincin yang tersangkut dilakukan penuh hati-hati dan dramatis. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Surabaya berjuang memotong cincin titanium yang mengikat erat di jari Windy Angelina Putri Siswanto, warga Jalan Dukuh Kupang Timur, Surabaya. Windy mendatangi Mako Rescue Damkar Pasar Turi setelah jari manis tangan kanannya terjepit cincin titanium yang tak kunjung bisa dilepaskan. Menggunakan alat khusus pemotong logam, petugas harus berhati-hati agar tidak melukai jari korban yang sudah membengkak. Setelah berjibaku sekitar 20 menit, cincin berhasil dilepaskan tanpa cedera. Wanita 2 orang ya kakak adik sini minta evakuasi cincin yang sudah lama dipakai, cuma karena kekecilan sehingga kesulitan dilakukan pelepasan atau evakuasi sendiri. Jadi jarinya sampai bengkak. Kita lihat memang harus segera dikeluarkan ya, kalau tidak mungkin tambah parah. Sehingga kita lakukan potong, kita pindah, belum lebih 20 menit bisa berhasil dievakuasi. Peristiwa ini membuktikan bahwa tugas damkar tak hanya memadamkan api, namun juga dituntut untuk dapat memberikan pertolongan dalam keadaan darurat yang memerlukan penanganan khusus dan terlatih demi menyelamatkan nyawa manusia. Slamet Riyadi dan Sri Rama melaporkan dari Surabaya.